Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah yang besar dari Kristus buat semua kita yang hadir, saudara ya, yang mendapat kesempatan lagi dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita akan melihat di dalam Injil Matius 22. Kita akan membaca Injil Matius pasal 22. Kita akan membaca ayat 1 dimulai sampai dengan ayat 14. Saya baca ayat 1, setelah ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran. Matius pasal 22 ayat 1 dimulai. Ya, jika sudah menemukan kita akan baca secara bergiliran. Perumpamaan tentang perjamuan kawin, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, saudara. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh hamba-hamba pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lemburun jantan dan anak lelaki telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuh. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang tidak layak. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Tetapi orang itu tidak. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi. Sama-sama, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, saudara, ini merupakan satu perumpamaan. Dan perumpamaan ini pasti akan digenapi, dan kebetulan kita sedang memasuki hari-hari penggenapannya, saudara. Jadi saudara, seorang raja mengundang untuk semua orang, khususnya mereka yang diundang ini, bisa menikmati perjamuan kawin. Perjamuan kawin yang sudah tersedia. Jadi kalau perjamuan kawin itu adalah semuanya telah tersedia. Dalam bahasa Ibrani apa? Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Jadi karena yang mengundang ini menyediakan, semua tersedia. Itu undangan kawin, saudara. Undangan kawin itu nggak datang lalu kemudian kita sibuk-sibuk untuk makanan. Tidak. Dalam pesta undangan kawin itu setiap orang berpikir mereka akan makan makanan yang enak. Apalagi yang undang ini adalah raja, ini pasti makanannya enak, tidak akan berkekurangan, limpah ruah, makanannya elit semua. Itu undangan kawin, saudara. Karena pada persoalan undangan kawin ini, saudara, di dalam kehidupan manusia, maka yang paling penting itu perkawinan. Jadi kalau orang lahir ada ucapan syukur, ada pesta, tapi ya pestanya begitulah. Ucapan syukur keselamatan, ditolong dari kecelakaan, itu ada ucapan syukur harusnya. Kita itu jarang sekali ya, sedikit pelit sama Tuhan ya. Sebenarnya kalau kita ditolong dari ditipu, akhirnya tidak bisa ketipu, kita dapat lagi berkatnya, itu ada ucapan syukur. Mau kecil mau besar ucapan syukur ada, saudara.
Itu namanya ucapan syukur, korban ucapan syukur, korban keselamatan. Kalau saat kita diselamatkan karena terjadi mau kecelakaan tapi tidak kecelakaan, kita luput dari maut, nah itu ada ucapan syukur sebenarnya. Mau kecil mau besar itu ucapan syukur kepada Tuhan, saudara ya. Nah saudara, dari ucapan syukur ulang tahun, ucapan syukur lahir, ucapan syukur apa saja, rumah baru misalnya, ucapan syukur ini dan lain sebagainya. Yang paling besar itu ucapan syukur saat menikah atau pesta, karena kalau menikah itu pasti identik dengan pesta. Betul saudara ya? Pesta itu isinya apa? Sukacita. Betul kan? Nggak ada orang pesta menangis, saudara. Memang kalau ada pengantin, kalau misalnya mereka menikah, ada juga keluar air mata khususnya dari pihak pengantinnya, saudara. Bukan karena sedih, bukan, tapi karena mungkin ya saya sudah melewati semua, akhirnya saya bisa menikah dengan gadis idaman saya yang dulu saya perjuangkan, misalnya seperti itu. Jadi terharu. Terharunya bukan karena sedih, saudara, bukan karena sedih. Aduh, gue menikah, mikir nanti kalau dia ini, biasanya saya hidupnya bebannya cuma satu, sekarang mesti 2 orang. Nah, kalau punya anak, aduh, beban tambah 3 orang. Enggak begitu kan saudara ya? Nangisnya bukan karena nangis, waduh ini nambah beban ini, menikah ini mesti kerja keras ini segala macam, bukan saudara. Tapi tangisan oleh karena bahagia, minimal oleh karena terharu adanya Tuhan menyertai, adanya Tuhan menolong sampai sekarang itu, saudara ya. Jadi ucapan syukur begitu limpah, luar biasa, sebuah pesta ya saudara ya. Memang pesta yang dinyatakan oleh Tuhan, di mana semua ternak pilihanku lembu jantan telah disembelih. Nah, ini pestanya di mana tersedia makanannya adalah lembu jantan, ternak pilihan tersedia. Setelah kita melihat ada satu ungkapan dalam Yesaya menyebutkan hal ini, saudara. Di dalam Yesaya kita akan melihat bagaimana ungkapan dari Tuhan tentang adanya sebuah hal perjamuan. Nah, perjamuan itu identik dengan pesta. Yesaya 25 ayat 6 kita baca dimulai ayat 6. Enggak apa-apa, ini banyak karena ini satu nubuatan, satu nubuatan. Dari nubuatan ini mengandung makna yang dalam. Yesaya 25 ayat 6 sampai 12. Yuk tolong. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Ya, Tuhan semesta alam akan menyediakan. Ingat, kalau pesta perjamuan atau undangan nikah itu adalah selalu identik dengan semua tersedia. Nah, Abraham untuk mendapat fasilitas semua tersedia, nggak mudah Abraham. Dia mesti naik Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dikasih yang satu-satunya. Tapi pada saat dia mau melakukan firman Tuhan, dia taat sekali tanpa keluhan. Biarpun rasanya di hati sangat sedih, tetapi pada saat dia mau korbankan Ishak sebagai korban bakaran, Tuhan baru bilang stop, sebab sudah tersedia korban yang menggantikan Ishak. Ada domba jantan yang tadinya nggak dilihat, waktu itu dilihat, saudara. Waktu dia mau melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya. Sebetulnya begitu dia. Cuma Abraham ini susah setengah mati, saudara. Pertama mesti naik gunung, kemudian mesti menyembelih Ishak. Di tengah-tengah hampir Ishak kena pisau, lalu Tuhan bilang stop, karena sudah tersedia korban. Makanya Abraham bilang di gunung Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Itu Abraham mendapat fasilitas itu susah, saudara ya. Untuk mendapat Tuhan menyediakan itu susah. Tapi kalau kita mau, nggak usah naik ke gunung. Ya, tapi ungkapan di gunung Tuhan disediakan itu sudah tersedia. Gunungnya apa? Gunungnya adalah kita terima undangan pesta kawin. Nah ini gampang, Ustaz. Lebih gampang daripada naik gunung seperti Abraham. Karena kita keturunan Abraham, kita dapat berkatnya. Tetapi ungkapan bagaimana tersedianya di gunung kayak begini, saudara. Yuk. Suatu perjamuan dengan masakan yang berumur. Perjamuan dengan masakan yang berumur. Ini masakan yang luar biasa nikmat, saudara. Terus. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua. Dalam ayat lain, kalau untuk anggur tua, saudara, maka orang ketagihan. Jadi kalau dia minum anggur yang baru, enak. Ini enak anggur yang tua, itu ketagihan. Itu artinya
ada gairah, saudara ya, karena memang disiapkan demikian rupa. Saudara tahu nggak bahwa kalau di dunia ini anggur yang semakin tua dan masih bagus itu lebih mahal daripada anggur-anggur yang biasa. Nah, ini tahun berapa anggurnya? Wih, tahun sekian nih, ini mahal sekali harganya. Terus masakan yang bergemuk dengan susu. iya, ini masakan yang lezat-lezat lah kira-kira begitu, saudara ya. Terus Anggur yang tua yang disaring dapat. iya, perhatikan, ini luar biasa ya. Terus Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkampungan yang di diselubungkan kepada atas segala gunung, bangsa. kalau Tuhan telah menyediakan, Tuhan mengoyakkan kain perkabungan. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesedihan. Kita sedih oleh karena sakit, artinya tidak ada sakit lagi di situ. Kita sedih oleh karena problem dan masalah hidup, artinya Tuhan menolong hidup kita. Terus Dan gunung yang ditundukkan kepada segala bangsa. iya, ini diperuntukkan buat bangsa-bangsa, termasuk kita bangsa Indonesia bisa mendapat fasilitas ini. Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Terus Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya. Ia akan meniadakan maut, tidak ada maut. Corona ini sangat menggentarkan, saudara. Kemarin saja 27 Juni ya, itu 1000 sekian, 1200 kayaknya paling tinggi ya. Nggak tahu nanti ada tinggi lagi nggak ya? Cukup tinggi sih ya. Ya yang sebelumnya 1000 gitu. Ini 1200 kalau nggak salah yang kena virus corona. Yang meninggal yang nggak terlalu besar, saudara ya. Nah ini keadaan yang terjadi, saudara. Virus corona yang banyak mematikan, mungkin di dunia sudah ada ratusan ribu atau sudah juta. Ada yang ngecek yang meninggalnya. Ya, saudara, ini sungguh mengerikan, saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan maut tidak akan kena di atas gunung saat Tuhan sudah sediakan. Nah, terus kan? Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Ya, terus? Dan air umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Terus? Sebab Tuhan telah Air mengatakan. itu ya di atas gunung adanya. Dengan fasilitas Jehovah Jireh. Nah, saudara ya. Terus Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita inilah Allah kita yang kita harapkan, kita nantikan, itulah pertolongannya. Terus supaya kita diselamatkan. ya, Inilah Tuhan yang kita inilah Tuhan yang kita nantikan. Terus Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita. ya, terus Oleh karena keselamatan yang diadakan. oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terus Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Terus kan Tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. ya, Sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Moab ini gambaran dari dunia. Sebaliknya dunia akan kena hukuman dari Tuhan. Ya, terus kan Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara berenang mengembangkan untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. terus Maka kubu-kubu tembok yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan ya, Moab ini di samping dunia adalah bicara mengenai kedagingan. Kristen yang kedagingan. Karena Moab ini adalah anak dari Lot. Saudara ya, anak apa? Anak dan cucunya Lot, lucu kan? Anak dan cucu. Karena Lot ini kawin dengan anaknya sendiri, anak kandungnya. Lahirlah Moab dan Amon. Jadi ini hasil daripada kawin sedarah, saudara ya, anaknya sendiri yang dikawinkan, anaknya sendiri yang disetubuhi lalu kemudian menghasilkan Moab dan Amon. Itu adalah bangsa yang Tuhan murkai selama-lamanya, saudara. Bahkan satu ayat berkata, orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan sampai keturunan 10. Jadi Moab ini dikutuk oleh Tuhan karena tidak menyambut Israel dengan roti. Pada saat Israel lagi susah, umat Tuhan lagi susah, mereka tidak memperhatikan. Ini kedagingan itu begitu, saudara. Sikapnya tidak memperhatikan. Sikapnya apa? Egois. Mementingkan diri sendiri daripada sesama. Nah, saudara, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kristen Moab, Kristen yang kedagingan, Kristen yang egois. Nah, itu
terinjak-injak. Ini merupakan satu penekanan bahwa akan terjadinya masa antikris. Wahyu pasal 12. Konteks terinjak ini, saudara, adalah Kristen dalam Wahyu pasal 11 yang dimaksud. Ada satu pernyataan dari Tuhan juga. Wahyu 11 ayat 2 dimulai. Yuk, atau ayat 1 kita mulai. Ya, sampai ayat 3. Yuk. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Kemudian diberikan sebatang bulu kepadaku. Terus Seperti tongkat mengukur. jadi diukur sama Tuhan rohani kita, saudara ya. Ini satu ketika akan Tuhan ukur setiap kita. Sudah sejauh mana rohani kita? Sesuai enggak dengan ukuran Tuhan? Masuknya hitungan ukuran Tuhan. Ukurannya apa? Terus Dengan kata-kata yang berikut. ya, Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Terus Dan mesbah dan mereka yang beribadah di ya, dalam tabernakel itu, saudara, yang diukur itu adalah, yang masuk hitungan itu adalah ruangan kudus. Dan ruangan makhluk sudah jelas, itu satu bagian. Jadi kalau Kristen itu sudah masuk dalam ruangan kudus, maka dia menjadi hitungan dari Tuhan untuk direpcul. Sebaliknya ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran. Kecualikan Kristen pelataran. Nah, Kristen yang percaya kepada Yesus loh. Kristen yang bertobat, dibaptis air, tapi belum Roh Kudus, itu halaman. Masih konteksnya halaman. Bagaimana? Yang di sebelah luar. Ya, Janganlah engkau mengukurnya. jangan diukur, jangan dihitung. Terus Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci. makanya sifat menginjak-injak ini sifat antikris. Menginjak-injak kota suci berapa lama? 42 bulan lamanya. 3,5 tahun. Dalam masa antikris 3,5 tahun, maka akan dialami Kristen halaman, akan diinjak-injak. Akan dialami Moab, akan diinjak-injak. Kristen Moab itu Kristen halaman. Kristen yang hanya sebatas halaman saja. Makanya kita harus meningkat kekristenan ini. Tuhan menyediakan perjamuan. Ya cukup saja bagi pesta perjamuan. Itu adalah pesta di mana kita merespon undangan Tuhan. Amin, saudara. Undangan apa? Kita ini pertama diundang. Undangan apa yang pertama? Hayu bertobat. Nah, itu undangan pertama. Mari semua engkau yang mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, tapi bertobatlah. Dari banyak orang di Pegadaian ini, saudara yang merespon undangan Tuhan. Waktu ada penginjilan datangkah, atau ada orang yang datang, ayo ke gereja. Nah, saudara yang merespon. Tiap minggu kita dapat undangan juga. Undangan apa namanya? Ibadah. Ya, hampir semua kita dapat WhatsApp. Jadi ada berita, ada info ibadah tanggal sekian, jam sekian. Nanti kalau kadang-kadang ada tema, kadang-kadang tidak. Saudara, ayo datang ke rumah Tuhan. Itu undangan. Nah, saudara, dari undangan-undangan yang disampaikan, ada undangan yang kita harus respon. Kita sudah bertobat nih, diundang kan, dan bertobat, kita datang ke gereja. Saudara merespon undangan ibadah, saudara datang ke gereja. Yang lain tidak merespon. Yang lain nanti alasan ini, alasan itu. Tapi dari semua itu ada satu undangan yang mesti direspon, saudara. Sebenarnya kalau kita diundang pesta, katakanlah nggak usah jauh-jauh lah, sama bupati saja, Bupati Subang. Saudara dapat undangan secara resmi, kira-kira datang? Datang? Datang. Resmi loh. Kalau nggak datang kira-kira gimana loh? Bukan saya, bukan hanya saya. Saudara tidak menghormati bupati, gitu kan? Betul, saudara. Bayangkan tulisannya bupati. Kalau saya diundang resmi, ini berarti saya orang yang cukup dihargai, dipandang. Betul kan ya? Betul nggak sih? Yang ngundang saat itu adalah raja. Kok anehnya? Yang diundang pasti rakyatnya. Kok anehnya? Ada orang yang lebih mengutamakan usaha dan ladangnya
daripada undangan pesta dari seorang raja. Kerajanya loh. Nah, harusnya kan merespon, betul ya? Betul nggak sih? Harusnya merespon suara undangan ini. Memang undangan perkawinan, ini undangan perkawinan kan perumpamaan seorang raja mengundang umatnya, orang-orang yang dengan catatan sebenarnya sudah tersedia hidangan. Sudah tersedia hidangan. Jadi suasana perkawinan itu adalah suasana yang segalanya tersedia. Jadi suasana mempelai, suasana undangan pesta, berbahagialah yang diundang pada pesta kawin anak domba. Ini suasana mempelai. Tadi saya bilang undangan-undangan sudah kita respon. Undangan bertobat kita respon. Kita datang. Undangan ibadah kita respon. Ada satu undangan. Kalau misalnya nih undangan ibadah ada yang nggak respon, yang nggak langsung Tuhan hukum juga. Biasa aja sehat juga tuh yang nggak ibadah, gitu kan ya. Bulan-bulanan nggak ibadah sehat aja kok. Nah, orang tak bertobat tuh sehat tuh, orang-orang tuh banyak yang sehat. Setiap ada berita dari Natal misalnya, kan diperdengarkan ke seluruhnya, saudara. Selalu memberitakan Yesus juru selamat, gitu kan ya. Tapi respon dari masyarakat Pagaden misalnya, kan nggak begitu banyak, saudara. Ya karena alasan ini, alasan itu ada aja pasti. Ada orang yang tertarik, tapi nggak sampai untuk merespon dan bertindak. Banyak seperti itu. Sedangkan umat Kristen yang ada di Pagaden ini saja juga begitu, saudara ya. Tetapi hal-hal yang tidak merespon nggak terlalu parah. Beda dengan kalau undangan pesta perkawinan anak domba Allah tidak direspon, baik. Kita baca ulang tadi ya. Kalau ini tidak direspon, karena ungkapan tadi, saudara, ungkapannya langsung pada peristiwa yang akan terjadi. Seluruh nubuatan menyebut begitu. Di gunung ada perjamuan, ada makanan yang tersedia, makanan yang lezat. Barang siapa yang tidak merespon, maka seperti Moab diinjak-injak. Sedangkan dalam Matius pasal 22, kalau undangan respon perjamuan pesta kawin nih maksudnya. Ini kalau nggak direspon bahaya. Melebihi daripada hal-hal yang tidak kalau misalnya kita, saya tidak merespon lah pertobatan, saya tidak merespon, kurang undangan ibadah, oke. Tetapi yang ini bahaya. Kita baca ya. Perhatikan. Kita membaca di ayat 7 dari Matius 22. Ayat 7. Yuk. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Iya. Dan membakar kota mereka. Jadi ada penghukuman bagi yang tidak merespon undangan pesta perkawinan anak domba Allah. Ada penghukuman. Dan ada yang dikatakan tadi diinjak-injak Moab bagi Kristen-Kristen yang tidak merespon. Nah saudara, ini perhatikan. Saya ulang kembali supaya saudara pahami. Kalau undangan pesta, maka semua tersedia. Fasilitas Jehovah Jireh itu kita alami. Saudara, jangan ragu kepada kuasa Tuhan. Tuhan mampu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau kau berpikir bahwa mustahil usahaku maju, kalau kau berpikir bahwa mustahil usahaku bangkit lagi, itu pikiran kita. Tetapi Tuhan mampu mengerjakan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Dia pencipta. Hal-hal masalah kita itu kecil. Nah saudara, tetapi dia tidak hanya sekedar aku ini bisa loh, aku ini bisa. Tapi dia mau menolong kita. Dia mau memfasilitasi kita. Dia mau menyediakan semua. Jadi tidak untuk kita, bukan begini saudara ya, tersedia. Misalnya nih kita mau makan, tersedia ada kol di situ, ada kacang yang belum digulak gitu ya. Kita mau makan apa? Gado-gado. Wah, ini namanya kalau kacangnya masih gelundungan gitu, kita mesti gulak sendiri. Bukan gitu.
Udah tersedia gado-gadonya, udah ada kacangnya ulek, udah ada kol yang iris-iris, segala macam, kita tinggal makan. Itu maksudnya, saudara. Kalau difasilitasi sama Tuhan itu, kita tinggal menikmati. Itu maksudnya. Dan Tuhan berkata, Jehovah Jireh, di atas gunung Tuhan sediakan berkat, sediakan ordenan, sediakan ini dan itu, sediakan pertolongan, menyediakan kesembuhan. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Nah, itu yang dimaksud, saudara. Dan itu terjadi kalau kita selalu menghadirkan suasana mempelai. Suasana mempelai itu apa? Suasana sayang, saling menyayangi. Sebenarnya kalau kita lihat ya nih, kita datang ke mempelai nih ya. Misalnya saya sama istri datang ke mempelai. Kita sudah mau perkawinan ini 25 tahun 8 Juli. Di perjalanan hidup perkawinan ada benturan di sana sini. Dari benturan kecil sampai benturan yang paling tingkat dewa gitu ya. Tingkat dewa cuma kita doang yang tahu lah. Tingkat dewa ya. Waduh, ada benturan begitu hebat sekali. Tapi setiap kita datang ke pesta perkawinan, di mana saat itu ada siapa yang kawin begitu, kita senang banget. Kenapa? Dua sejoli yang baru saja mereka meresmikan dan disahkan diberkati cinta mereka ini di hadapan Tuhan. Dua sejoli yang baru saja menikmati menjadi raja dan ratu sehari gitu kan ya. Pasti orang yang pesta perkawinan nih saudara ya, mereka cinta, ada cinta di situ, dan kita melihat dua sejoli yang begitu bahagia, saudara. Terpiculah kita, termotivasilah kita. Iya ya, kita ingat kalau pada saat pertama kali jatuh cinta, ya nggak nyusuk tapi berjuta rasanya gitu. Itu timbul lagi, kembali kepada cinta mula-mula. Itu mengobati semua, saudara. Segala problem dan masalah, segala kebencian, mungkin kecengkelan, kekecewaan yang ada dalam benak masing-masing menjadi luntur gara-gara kita termotivasi lagi dengan sebuah cinta. Betul kan saudara? Kan ada lagi, diulangi lagi gitu. Padahal kalau kita selalu menghadirkan suasana mempelai itu apa sih? Orang jadi mempelai, jadi pengantin karena apa? Cinta. Kalau kita selalu menghadirkan cinta di rumah kita, Tuhan bilang, Jehovah Jireh atas rumahmu. Kalau kita menghadirkan suasana cinta di pekerjaan kita, dalam arti kita saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak saling menuding, tidak saling menyalahkan, maka Tuhan bilang, Jehovah Jireh atas pekerjaan. Di mana kita menghadirkan suasana mempelai, Jehovah Jireh. Karena kalau ada suasana mempelainya Tuhan maksudnya ya. Kalau ada suasana mempelai, maka di situ ada Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Nah ini saudara ya. Tapi sayangnya orang tidak merespon. Padahal yang undang raja. Ya memang sih, memang suara undangan dari pesta perkawinan itu, anak domba Allah, nggak pakai undangan resmi tertulis. Suaranya suara nubuatan. Wahyu 19. Nanti kita akan memasuki Wahyu 19, kita baca ayat 9 dan 10. Perhatikan suara nubuatan. Yuk cepat. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. tuliskanlah. Sekalipun tertulisnya di mana? Ya di Wahyu, nggak dalam surat undangan. Biasanya kalau kita ditulis dalam surat undangan, kita diundang itu tertulisnya dalam surat undangan. Nama saya ada gitu misalnya. Ini tidak, tertulisnya di Wahyu, di Alkitab. Nah, terus Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Terus Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. jadi ini perkataan yang benar. Setiap kehadiran mempelai, suasana mempelai anak domba Allah, mempelai Kristus, maka ada tersedia Jehovah Jireh. Kita perkataan ini benar karena ini perkataan dari Allah. Terus Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Terus Tetapi ia berkata kepadaku, ya, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba,
sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Ya. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Iya, karena ini saudara, karena kesaksian Yesus itu roh nubuat. Undangan ini pun roh nubuat. Roh nubuat. Nubuat itu menyampaikan suara Tuhan. Jadi nabi itu penyampai suara Tuhan. Saat dia bernubuat, dia menyampaikan suara Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan. Itu nabi, saudara. Jadi yang disampaikan ini adalah suara roh, suara Roh Kudus. Dan siapa yang diundang? Seluruh dunia sebetulnya diundang. Undangan ini perkawinan siapa? Nah, ini yang jadi persoalan. Anak domba. Perkawinan siapa? Anak domba. Siapa itu anak domba? Raja segala raja. Saya ulang ya. Yang undang itu raja. Oh, rakyatnya nggak respon. Memang dalam Wahyu, rajanya itu penampilannya anak domba. Sudah baca dalam kitab Wahyu, kalau ungkapan anak domba, semua makhluk tunduk pada anak domba. Bayangin, itu hebatnya anak domba. Cuma penampilannya diulang lagi, anak domba. Anak domba ini adalah keadaannya. Di mana sih terkenalnya anak domba? Di mana sih hal suasana anak domba? Cuman ada di mana, saudara? Di penggembalaan. Bukan di kepemimpinan. Bukan di apa? Leadership, bukan. Adanya cuma di penggembalaan. Gereja memakai manajemen gereja, leadership dan lain sebagainya. Silakan aja, cuma semuanya harus berpusat pada sistem penggembalaan. Dari kitab perjanjian lama Kejadian sampai perjanjian baru kitab Wahyu, Tuhan selalu tampil, akulah gembala yang baik. Gembala itu kaitannya dengan domba. Dia raja tapi dia gembala. Siapa itu? Yesus. Dia adalah anak Daud, keturunan Daud. Itulah sebabnya kenapa kerajaan Israel yang paling berjaya itu kerajaan Daud. Kerajaan Daud ini adalah dia raja dan gembala. Memang Tuhan bilang akan ada pemulihan terjadi. Pemulihan kerajaan Daud. Bukan kerajaan Hizkia, bukan kerajaan Salomo, bukan kerajaan Saul, bukan kerajaan yang hebat-hebat. Tapi Daud, biarpun ada kelemahannya, tapi Daud menjadi satu pucuk, Daud menjadi satu panutan. Kerajaan Daud, kerajaan yang bagaimana? Yeskiel. Ini perhatikan baik-baik. Kerajaan di mana Daud ini adalah raja dan gembala. Anak domba ini kaitannya dengan gembala. Matius 22 kaitannya dengan raja dan gembala. Inilah yang akan dipulihkan. Yeskiel pasal sebentar, Yeskiel pasal 37 ayat 24 dibaca. Yeskiel pasal 37 ayat 24. Ini yang dirindukan, saudara. Dan suasananya adalah suasana yang dirindukan. Yesus memang tampil tidak sebagai raja secara kasat mata. Dia raja secara raja, tapi secara kasat mata tidak tampil sebagai raja. Kerajaannya berbeda dengan kerajaan di dunia ini. Jadi orang kadang susah berpikir, saudara, model apa kerajaan yang Yesus bawa. Tapi Tuhan bilang terjadi pemulihan kerajaan Daud. Nah, Daud ini ditampilkan sebagai kerajaan. Jadi contohnya ya Daud. Kalau soal kerajaan secara kasat mata secara di dunia, saudara ya, yuk dibaca Yeskiel 37 dan ini disampaikan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Hambaku Daud akan menjadi rajanya, terus dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Satu gembala tuh. Dia raja, dia gembala. Ya Daud juga. Terus mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Terus mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub. Ya. Di mana nenek moyang mereka tinggal. Terus ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka ya. akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan kita adalah keturunan Abraham. Inilah kita dapat nih. Terus kan? Dan hambaku Daud menjadi raja mereka
untuk selama-lamanya terus. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Nah itu dia. Kalau kerajaan ini hadir, maka terjadi perjanjiannya perjanjian damai, sejahtera. Terus, Dan itu akan menjadi perjanjian kekal dengan mereka. ya, Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. aku akan memberkati. Itu perjanjiannya itu saja, saudara. Nggak ada perjanjian lain. Aku akan memberkati karena terjadi perjanjian damai. Aku akan memberkati dan akan berkembang, membuat banyak itu berkembang. Terus, Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. ya, Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. ya, Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. terus, Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. iya. Nah ini nanti pada saat kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kalau kerajaan ini hadir, Yesus keturunan Daud, dan kerajaan Daud ini menjadi satu panutan. Dia raja, dia pembangun. Jadi pada saat anak domba ini mengundang, siapa anak domba? Ya raja segala raja. Anak domba Allah yang tersembelih itu raja segala raja. Cuma yang merespon itu adalah orang-orang yang masuk dalam penggembaraan. Kalau misalnya undangannya resmi dan ada cap kerajaan sorga, mungkin kita pasti merespon. Setiap orang pasti merespon. Persoalannya sudah disampaikan dalam kitab Wahyu. Ini roh nubuat undangannya. Enggak sembarang orang yang merespon. Enggak sembarang orang yang mau merespon. Enggak semua orang yang mau merespon, itu lebih tepatnya ya. Jadi enggak semua orang, karena ini roh nubuat. Tapi kalau ini tidak direspon, bahaya. Sebab ada hukuman yang terjadi. Kalau tadi kita mendengar suara tidak merespon, suara apa? Suara undangan ibadah. Oke, nggak masalah, nggak terlalu. Tapi kalau ini bahaya. Dan kebetulan suara undangan pesta perkawinan anak domba sudah diperdengarkan. Hari-hari ini sedang mengeluh-elukan, mempelai datang. Ini kalau nggak direspon, ini lah. Cuman yang merespon adalah orang-orang yang terbiasa dalam penggembala. Itu pasti bisa merespon. Kalau dia tidak terbiasa dalam penggembala, sorry, memang tidak akan merespon. Semua orang boleh ngomong rapture. Semua orang bisa bicara tentang kedatangan Tuhan. Semua orang bisa menyerukan suara mempelai. Tapi untuk merespon ini, bayangkan ya, seharusnya kalau kita buat pesta, saya buat pesta, saya mengundang siapa? Saudara-saudara saya. Saya mengundang siapa? Sahabat andai tulang saya. Itu juga yang diundang oleh raja. Dia mengawali dengan yang diundang itu orang-orang yang merupakan kerabatnya, saudaranya. Orang-orang yang harusnya layak diundang. Tapi mereka tidak merespon. Mereka lebih mementingkan usaha dan ladang. Makanya Tuhan bilang, aku umpamakan orang ini. Jadi kalau orang tidak merespon suara, kenapa orang ini tidak merespon suara? Kita baca. Aku umpamakan orang ini. Ada di mana sih sebetulnya kalau orang yang tidak merespon suara? Dalam Matius kita baca, saudara ya. Dalam Matius pasal, kalau tidak dalam Injil Lukas, bukan Matius, Injil Lukas pasal betah. Dalam Injil Lukas Lukas pasal 7. Yuk kita baca ayat 31. Ini kalau tidak merespon suara, ada suara tidak direspon. Kalau tadi mereka ini waktu didengar diundang pesta kawin raja kita. Aduh maaf ya, aku nggak bisa datang. Aku lagi buka usaha baru nih. Yang lain aku maaf ya, aku mesti ke ladang baru nabur. Ada lagi yang lain, aku baru beli lembu. Di dalam ayat-ayat yang lain sudah ya, ada alasan-alasan yang urusannya cuma keduniawian. Nah Tuhan umpamakan,
Jadi tidak merespon suara. Lukas 7. Yuk dibaca. Kata Yesus, Kata Yesus. dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Ini orang yang tidak merespon suara nih. Yuk. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar. Mereka itu seumpama anak-anak. Jadi Kristen anak duduknya di mana? Di pasar. Saudara tahu ya, kalau kita lagi duduk di pasar, banyak suara. Lalu ada suara ngomong, ya iya nggak direspon. Terus, Dan yang saling menyerukan, iya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. meniup seruling, ada sukacita, nggak nari. Terus, Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menari. dia tidak merespon namanya. Ada sukacita, tidak menari. Ada dukacita, tidak turut berbelasungkawa. Itu namanya tidak merespon suara. Suara seruling, suara dukacita. Terus, Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, terus, dan kamu berkata ia kerasukan setan. terus, Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan pemilu, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. terus, Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. itu nggak merespon. Penampilan Tuhan kayak apa saja, nggak dianggap sama mereka, malah dipersalahkan. Yohanes muncul, salah. Yesus muncul, salah. Itu padahal dua penampilan yang menampilkan suara. Yohanes bilang aku suara, Yesus adalah firman. Nggak direspon. Kenapa? Karena sifatnya rohaninya masih kanak-kanak. Satu. Kedua, duduknya di mana? Pasar. Di pasar. Pasar itu penuh dengan penuh dengan orang. Semua isi pasar itu isinya apa aja? Duit. Duit, tawar menawar, Untung rugi. jual beli, untung rugi. Ya kalau pikiranmu cuma pasar doang, isinya cuma duit, untung. Maaf yang gak bisa respon ini. Sibuk dengan dunia, untung rugi. Padahal saya ulang, ada sumber yang berkata Jehovah Jireh, aku memfasilitasi untuk apa yang kau butuhkan. Ini bukan sibuk-sibuknya, sudah tersedia. Sudah tersedia Jehovah Jireh. Silakan sudah butuh apa? Tuhan sudah menyediakan. Di mana asal kau merespon undangan pesta kawin, asal kau selalu menghadirkan suasana pesta kawin anak domba, asal kau selalu menghadirkan suasana damai. Pesta kawin itu pesta damai, pesta sukacita. Orang ada damai pasti sukacita. Pesta mempelai itu pesta penuh dengan cinta sayang. Setiap kita kacau nih ya. Memang sih kalau nggak ada duit kacau, pikiran akan kacau, emosi tingkat tinggi, tingkat dewa, saudara. Apa-apa pasti tersinggungan. Kenapa? Nggak ada duit. Betul? Betul. Jangan tanya saudara, saya yang rohani loh begitu kalau nggak ada duit. Salah. Kalau lagi ada duit. Bukan duit, ya belanja nggak salah sih sebetulnya belanja, cuma nggak ada duit. Nah gitu, mau belanja pakai apa? Mau pakai apa sih belanja? Iya kan? Mau nggak ada duit pun di pasar saya kita puasa gitu kira-kira gitu sudah ya. Tapi nggak sampai nol banget, enggak. Cuman kalau nggak ada duit ya begitu. Kadang-kadang diuji sama Tuhan. Cuma lagi di tengah-tengah ujian ini kadang-kadang aral jengkel. Bawaannya emosi mulu gitu. Ya kan? Udah gak ada duit, lapar lagi. Wah, lebih emosi lagi. Nggak ada makanan, lebih emosi lagi. Terus banyak utang lagi dari orang. Ada yang lagi hutang.
adrenalinnya naik. Kalau dia semua dimarahin, ya kan, kemana-mana marah sih kan. Tensi darahnya tinggi, nggak ada duit. Pikirannya pasti muter, apalagi kalau yang sudah bisnis. Kalau saya bagaimana muter ya kesana juga. Muter, apalagi muterin ya, gua nggak bisa apa-apa, cuma bisa khotbah doang, gitu kan kira-kira. Mau buka ini nggak bisa, mau cari duit ini nggak bisa, kan nggak mungkin gitu. Apa Papi Harun ini aja sewain mobil gitu ya, kan nggak bisa soalnya. Biar gua bisa nyetir cuma tempel tuh di Grand Max, apa namanya, rental mobil, kan gelo. Tapi bisa, gimana bingung kan ya? Tapi kalau saudara nggak ada duit, mikir. Jadi kalau mikir itu berarti otaknya sibuk cari duit. Itu berarti ada di mana? Di pasar. Jadi pasar. Begitu respon Tuhan, nggak bisa merespon Tuhan. Ayo cinta kasih ya. Karena otaknya mikir cari duit, saudara. Kemudian emosi tinggi. Suaminya dimarahin, istrinya dimarahin, adiknya dimarahin, kakaknya dimarahin, orang tuanya dimarahin, semuanya dimarahin. Nggak bisa, nggak jernih gitu. Padahal kalau kita ciptakan suasana mempelai, suasana apa? Cinta. Taklukkan itu dan tenangkan diri, ciptakan suasana mempelai, ciptakan cinta kasih. Begitu kita ciptakan cinta kasih, tiba-tiba tring, loh tersedia, tring, loh tersedia. Bayangin itu. Ya, jangan ciptakan kegaduhan, jangan ciptakan emosi. Kita kuatkan dan kita hasilkan buah-buah roh. Iya kan? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Di situ, tring, tiba-tiba. Itu dia caranya tuh, Tuhan tuh mampu menciptakan, menyediakan apa yang tidak ada. Berapa menit Tuhan menyediakan, satu ketika jadi. Jadi satu perumpamaan tadi yang saya bilang, Abraham naik ke gunung Moria, sedih banget dia. Dia tengah-tengah, mungkin dia tengah-tengah, nggak ada apa-apa. Tapi begitu dia terus ngikutin apa yang Tuhan mau. Begitu tangannya akan menyembelih Ishak, di detik-detik terakhir, detik-detik loh, bukan menit, detik-detik terakhir, stop. Jangan apa-apakan anakmu. Aku tahu engkau telah mentaati firman-Ku melebihi daripada mencintai anak tunggal. Waktu dia dengar suara itu, dia stop. Coba lihat, aku sudah menyediakan domba jantan. Tersangkut domba jantan. Jadi cuma kering muncul loh. Nggak ada dombanya gimana? Nggak ada. Kering bisa Tuhan buat begitu. Betul? Betul nggak? Sama Tuhan itu gampang. Kadang-kadang juga ya, kita udah pikirin nih, saya harus kesini. Nggak ada tuh, kita kesana nol, kesana nol. Udah, diam dulu di rumah. Nah, iseng-iseng saya jalan. Iseng-iseng doang. Ini bukan tentara ya, iseng-iseng. Malah ada berkat. Dari iseng. Udah, saya cuma iseng kan? Cuma buat begitu bisa. Gampang nggak? Gampang nggak sih? Kecil lah buat Tuhan persoalan kita mah. Makanya ciptakan, prioritaskan suasana mempelai, suasana cinta kasih. Begitu terjadi benturan, cepat segera kendalikan emosi, cepat segera connecting dengan Tuhan, cepat keluarkan buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita. Berjuang memang harus berjuang. Harusnya nggak perlu berjuang, kita harus keluarkan buah-buah roh terus tiap hari. Dilatih, terus dilatih.
Kita melatih merem emosi, kita melatih mengendalikan diri kita, itu perlu melatih. Sama halnya kita juga olahraga itu latihan, saudara, untuk melatih otot-otot kita terlatih. Yang suka main badminton, ya kita juga dari pertandingan, memang saya tahu, apa masalahnya keringetan. Tapi kalau di pertandingan nggak begitu, saudara. Ya gini, kenapa ya saya kalau mukul begini nggak tajam sama saya? Mesti bagaimana ya? Dilatih sama dia, betul nggak? Betul nggak, saudara? Kalau kita mah ya, yang penting mah ketawa. Bolong apa gimana? Ketawanya yang penting, keringetan. Tapi kalau kita olahraga dan memang mau angkat pada pertandingan dilatih. Tapi minimal itu latihan, kita sekali, aduh kok pegel ya, mesti lagi terus supaya jangan pegel. Nah gitu kan, supaya otot kita terlatih. Apapun olahraga itu melatih dulu otot, awalnya pegel, tapi diteruskan, lama-lama terlatih dia, terlatih untuk gerakan-gerakan ini sehingga tidak pegel dia. Nah seperti itu, saudara. Demikian segala hal dalam hidup kita. Secara rohani juga kita mesti latih. Ngerem emosi. Di tengah-tengah duka cita kita ciptakan sukacita. Mengendalikan diri, latih. Biar buah roh yang terus lahir, biar buah yang terus keluar dalam diri kita. Begitu kita terbiasa selalu menciptakan suasana mempelai. Suasana apa? Kasih. Suasana apa, saudara? Kasih. Ulangi lagi, suasana apa? Kasih. Ulangi lagi, suasana apa? Kasih. Kasih di atas segala-galanya. Kasih di atas pasar. Pasar yang namanya jual beli, untung rugi. Kasih di atas segala-galanya. Kasih di atas pekerjaan kita. Kasih di atas usaha kita. Kasih di atas magang, dagang, apa saja semua. Di atas segalanya adalah kasih. Maka kalau ciptakan saudara mempelai, lihatlah, ada masakan yang bergemuk itu masakan yang lezat tersedia, buat rohani tersedia. Sebenarnya semua itu sudah disediakan sama Tuhan. Di mana? Di atas gunung Jol juga. Dan kita cuma terima aja. Sama kayak gini loh, saudara, di ATM ada uang. Misalnya saudara dikasih ATM seorang kaya, nih ada uang, nggak usah khawatir namanya orang kaya. Saudara butuh berapa? Atau cek kosong dikasih gitu, silakan tulis aja. Ada dananya. Kayak begitu dia dikasih fasilitas, silakan saja apa yang mau. Demikian Tuhan itu telah menyediakan semua yang kita butuhkan. Sebenarnya sudah tersedia. Gak begini loh, aduh dananya kurang cukup, bentar ya saya transfer, nunggu sekian menit. Gak usah, sudah tersedia. Apa yang kau butuhkan sudah tersedia. Jehovah Jireh. Dan itu sudah tersedia di atas gunung Jol juga. Kesembuhan. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Apalagi yang saudara butuhkan, dia sumber segala berkat, penghapusan dosa. Apalagi yang kau butuhkan. Namanya berkat itu segala-galanya. Ya berkat di rumah tangga, berkat di pekerjaan, berkat orderan, berkat bayar hutang. Dia terpaku untuk melunaskan hutang-hutang kita. Semua tersedia. Yang Tuhan selalu ingatkan kepada kita, ciptakan suasana mempelai, suasana kasih, ciptakan suasana cinta, ciptakan suasana cinta. Amin, saudara. Cinta dalam kehidupan. Pertama, cinta dalam rumah tangga, cinta dalam kehidupan kita, anak, orang tua dan anak, kakak dan adik, ciptakan.
Itu yang kita prioritaskan di atas segala-galanya. Kalau saya ada jengkel sama istri saya bisa marah sama dia. Saya mau marah sama dia. Tapi apakah marah itu menjadi sebuah hal yang menguntungkan buat kita keluarga? Di tengah-tengah kesulitan ini, saya kalahkan amarah. Saya kalahkan ego saya yang saya di suami loh, kepala. Nah, saya coret. Apalah dulu ini. Kalaupun ada, kita rela diinjek-injek demi tercipta kasih. Saya mau lakukan. Saya mau korbankan itu. Nah itu. Memang yang namanya cinta itu adalah berkorban sendiri. Jangan korban orang lain, itu bukan cinta. Cinta itu mengorbankan diri sendiri. Ya salah yang berkorban. Saudara, kalau kita tenang begitu, pasti orang yang berkonflik dengan kita, dia juga mereda. Jawaban lemah lembut meredakan amarah. Nah, ayat terakhir. Kadang kita bilang gini ya, kalau saya lemah lembut, dia semakin muncul. Itu menurut aturan dunia. Tapi ini kebenaran firman. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Terus. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Makanya jangan bolak-balik. Monyet. Ya, ketawa-ketawa bilang monyet. Di dalam hati tersimpan. Ini bahayanya manusia. Simpan semua yang tidak baik. Saya sudah cek, saudara ya, itu yang namanya manusia mengerikan. Itu merasa dibully, merasa dihina, dan itu terus rekam dalam hidupnya seumur hidup kalau nggak diberesin. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Wow, dahsyat banget. Terus, Tetapi lidah curang melukai hati. jangan lidah curang melukai hati. Ini hebat banget ini yang lemah lembut ya. 25 ayat 15, 25 Amsal. Saya lihat ini semua dahsyat katanya ya. Ungkapan lidah yang lemah lembut ini dahsyat banget. Ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang pengusaha dapat diyakinkan. Ulang lagi, Kairo bacanya. Terus angin lidah. Ya betul, ayat 15 tadi ada kesilat katanya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Tadi kan enggak. Itu lidah, gara-gara lidah. Keselip ya. Ya, budak lah tuh. Tadi dia ngomong apa? Dengan kesabaran seorang pengusaha baru. Orang lagi nih. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Penguasa dapat diyakinkan. Penguasanya lebih daripada pengusaha. Soalnya terus. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Haleluya. Itu dahsyatnya perkataan yang lemah lembut. Lemah lembut ini berasal dari kasih. Kasih maka menghasilkan damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan buah-buah roh lain. Ciptakan suasana mempelai. Ciptakan suasana cinta. Ciptakan saling mengasihi. Ciptakan dan prioritaskan itu di atas pekerjaan kita, di atas usaha kita, di atas egois kita, di atas kepentingan diri sendiri kita, di atas kepentingan keluarga kita, di atas segala-galanya. Mari ciptakan kasih. 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 Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih mengasihi kita lebih dahulu. Dengan darahnya
Dia telah menebus kita. Dengan kasih-Nya Dia memberikan kita kuasa korbannya yang dahsyat. Mari kita datang. Haleluya. Dengan darah kau tebus dosa. Ya. Ini kanan dulu. Kuasa Tuhan bekerja atas perjamuan suci, sehingga perjamuan suci yang adalah kasih di situ, itu adalah kehidupan yang sedang Kau berikan kepada kami. Kami terima dengan hati yang menyembah-Mu, menjunjung tinggi, memuliakan-Mu, dan biarlah hadir selalu suasana pesta, suasana mempelai, suasana cinta. Haleluya. Kami terima itu dan dalam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
yang telah diteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanya dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan minuman. Haleluya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Inilah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Dan ukna syakari wa li balikal wa kemuliaan kecayaan, haleluya, kecayaan semua bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah tersembelih. Engkau rela berkorban karena Kau cinta kepada kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat seluruh anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berkati semua kami Tuhan Yesus yang telah mengingat menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi daging dalam diri kami, sehingga kami melakukannya seperti apa yang Kau mau, seperti apa yang Kau kehendaki, yakni kami mengataskan segalanya di atas dasar kasih, dan segala-galanya adalah kasih dari semua yang terjadi sudah. Ya Tuhan, sehingga kami selalu melakukan kasih, memprioritaskan kasih di atas segala-galanya. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.